Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Mari kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah Lani dan juga Siti. Mereka akan bersepeda di taman. Lani mendorong sepeda yang akan dinaiki oleh Siti. Pada saat Lani mendorong sepeda, di sana terjadi gaya berupa dorongan. Selain dorongan, gaya juga bisa berupa tarikan. Ketika Siti mengayuh sepedanya, semakin cepat kayuhan sepedanya, maka semakin besar juga gaya yang dilakukan terhadap sepeda. Akibatnya, sepeda akan meluncur dengan cepat. Ketika Lani memperlambat dorongannya, maka gaya yang diberikan terhadap sepeda itu juga menjadi kecil. Akibatnya, sepeda bergerak menjadi lambat. Nah, mari kita bahas kembali apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Coba kalian perhatikan ketika Andi membuka dan menutup pintu. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, maka pintu yang tadinya diam akan bergerak, membuka, dan menutup. Berikutnya, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Sinta sedang menunggu mobil angkutan. Sinta memberhentikan laju mobil, kemudian mobil pun berhenti ketika Pak Supir menginjak rem. Nah, gaya yang dilakukan oleh Pak Supir akhirnya memperlambat mobil atau bis ini sehingga bisa berhenti. Dengan demikian, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikutnya, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Pasti kalian pernah memainkan permainan ini. Ini adalah malam atau plastisin. Malam atau plastisin ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk, sehingga gaya dapat mengakibatkan benda atau plastisin yang tadinya berbentuk kotak menjadi berbagai macam bentuk. Dan yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Pada saat kalian bermain bola voli, ketika bola pertama kali dilambungkan ke atas, kemudian dipukul ke arah depan, maka bola akan berubah arah. Nah, itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, pasti juga ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, Ibu Tere minta kalian melakukan pengamatan dan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana sesuai dengan laporan hasil pengamatan yang ada pada layar ini. Coba kalian siapkan buku catatan dan mulai menulis di buku masing-masing ya. Setelah melengkapi identitas berupa nama, kelas, dan alamat, coba kalian tuliskan objek atau peristiwa yang diamati. Ingat kembali beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, tuliskan bagaimana hasil pengamatan kalian yang berupa hubungan gaya dan geraknya sesuai peristiwa yang kalian amati tadi. Silakan didiskusikan bersama dengan orang tuamu ya. Kalian cukup menuliskan satu atau dua objek atau peristiwa yang diamati. Anak-anak pada saat mengamati, ternyata Siti dan teman-temannya juga bertemu dengan seorang petani. Petani tersebut ternyata mempunyai seekor angsa yang bisa bertelur emas. Apakah kalian mau tahu ceritanya? Ayo kita baca bersama. Alkisah, ada seorang petani sederhana yang memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah bisa menghasilkan telur emas. Petani merasa senang memiliki angsa istimewa itu. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar, lalu menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya.
Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani menjadi serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa itu. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, itu adalah cerita tentang angsa dan telur emas. Untuk lebih memahami isi bacaan tadi, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada berikut ini. Kalian bisa menuliskan pertanyaan ini di buku catatan masing-masing. Yang pertama, apa inti dari teks cerita tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Silakan tuliskan juga jawaban-jawabannya. Kalau kalian lupa, kalian boleh memutar ulang videonya ya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai cerita fiksi. Pada dasarnya, cerita fiksi itu berupa cerita rekaan atau hayalan dan imajinasi dari pengarangnya. Cerita fiksi ini dibuat supaya menarik para pembacanya, yang disesuaikan dengan kebudayaan, pengalaman, cara pandang, kemudian kehidupan religi, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik itu peristiwa nyata maupun peristiwa yang merupakan hasil rekaan semata. Nah, tugas berikutnya untuk kalian, karena sudah begitu banyak sekali cerita fiksi yang kita baca pada subtema sebelumnya, maka Ibu minta kalian bisa melengkapi tabel berikut ini. Nomor 1 ini sebagai contoh, kita tuliskan dulu judul cerita fiksinya. Misalnya tadi yang kita baca adalah Angsa dan Telur Emas. Kemudian tokohnya kita tuliskan. Ada siapa saja tokoh dalam cerita itu. Misalnya dalam cerita Angsa dan Telur Emas itu tokohnya adalah petani. Kemudian sifat tokohnya bagaimana? Kita akan bisa menyimpulkan sifat tokoh berdasarkan pada cerita tersebut. Misalnya sifat tokoh petani di sini adalah serakah. Lalu inti cerita. Nah, untuk inti cerita kalian tidak perlu menuliskan terlalu banyak ya, tapi cukup dengan 2 sampai 3 kalimat sederhana saja. Ya. Jadi, Ibu Tere berharap kalian bisa menambahkan 1 atau 2 cerita fiksinya dengan cara mengisi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Bisa dimengerti tugasnya? Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu Tere berharap jangan bosan-bosan belajar, terus semangat belajar, supaya kalian bisa menjadi anak yang pintar.
Nah, jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa kalian pun harus membagikan video ini kepada teman-teman, guru-guru, bahkan orang tua yang lain. Tetap semangat belajar dan terima kasih.